tahu gak sih? Wait. Kok gue burem ya? Nah, teman-teman, kalian sering dengar kan kata produksi dalam ekonomi. Tapi gimana sih pandangan ekonomi sendiri terhadap produksi? Apakah sama kayak ekonomi konvensional yang selalu menguntungkan profit? Atau ada nilai-nilai tersendiri? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang produksi dalam Islam. Jadi, untuk videonya kalian tonton aja deh biar kalian paham, oke? Nah, tahu nggak sih teman-teman, produksi dalam Islam itu sendiri, yaitu tidak selalu mencari keuntungan atau pendapatan lebih. Contohnya seperti ini, yaitu tanggung jawab sebagai khalifah. Nah, dengan kata lain, produksi dalam Islam itu harus bermanfaat bagi kehidupan berkelanjutan. Nah, kali ini kita akan membahas tujuan produksi dalam Islam. Berikut ini tujuannya meliputi yang pertama, yaitu ada memenuhi kebutuhan manusia, tentunya secara wajar dan tidak berlebihan. Yang kedua, yaitu ada memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana dalam produksi Islam tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan pribadi saja. Dan yang terakhir, ada menyiapkan persediaan untuk masa depan dan juga menjadi sarana ibadah kepada Allah SWT. Nah, teman-teman, agar nilai produksi sesuai dengan nilai syariat Islam, maka ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang produsen muslim harus sadar bahwa semua aktivitas ekonominya adalah bagian dari amanah sebagai khalifah. Produksi bukan hanya tentang kerja duniawi, tapi juga dakwah seperti amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua ada cerdas dan bijaksana. Islam mendorong manusia untuk berpikir, berinovasi, dan menembus batas ilmu pengetahuan. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dengan kata lain, Allah mendorong manusia untuk menembus langit dan bumi dengan kekuatan, ilmu, dan teknologi. Yang ketiga ada manfaat dan maslahat, di mana produksi dalam Islam tidak boleh hanya berorientasi kepada kepentingan pribadi. Tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan juga lingkungan. Yang keempat ada tawadun dan keseimbangan. Produksi dalam Islam harus seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Apabila hanya fokus kepada laba atau merugikan lingkungan dan masyarakat, maka itu sudah keluar dari prinsip produksi dalam Islam. Nah, sekarang di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi produksi dalam Islam. Nah, di sini ada I sama dengan R, bukan huruf K, L, R, T, dan E. Nah, gimana? K itu untuk kapital atau modal, L itu labor atau tenaga kerja, R itu raw materials atau bahan baku, T itu teknologi, E itu entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, tapi dalam pandangan Islam, kelima faktor ini gak cuma dilihat dari sisi ekonominya saja, tapi juga di sisi dalam syariahnya juga. Jadi ikuti lebih lanjut. Faktor produksi dalam Islam yang pertama ada modal atau kapital, di mana Islam menolak sistem riba karena uang bukan komoditas. Modal baru produktif jika digunakan di sektor real seperti perdagangan kecil atau juga investasi halal. Makanya Islam mengenal sistem bagi hasil dengan akad, mudharabah, dan nusar. Yang kedua, yaitu ada tenaga kerja atau labor. Dalam pandangan Islam, para pekerjaan ini harus dilandasi oleh nilai keadilan serta kemanusiaan, di mana para pekerja dan majikannya itu harus saling menghormati atas hak dan kewajibannya. Sedangkan eksploitasi dan perbudakan itu sangat dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam ialah amanah dari Allah. Jadi kita harus menjaga sumber daya alam supaya apa? Supaya bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kita juga sedang berada di area taman kampus. Jadi kita bisa menikmati ini. Contohnya seperti yang di sana. Nah, jadi kita harus menjaga supaya kita bisa menikmati secara keseluruhan. Yang keempat, ada teknologi. Teknologi itu boleh banget digunakan asal membawa kebaikan dan tidak melanggar syariat.
seorang muslim itu dianjurkan untuk kreatif dan berani mengambil peluang, tapi harus diiringi dengan etika dan tanggung jawab sosial. Karena wirausaha dalam Islam bukan sekedar mencari untung, tapi juga menciptakan manfaat untuk umat. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan dari produksi itu sendiri nih. Yang pertama, kita ada penerapan makanan. Penerapan makanan itu yang pastinya harus halal, aman, dan aman dikonsumsi. Kalau nggak halal ya berarti nggak memenuhi syarat dong. Salah satunya bukan hanya dari produksinya, tapi juga sampai ke distribusinya harus sesuai syarat. Dengan begitu, itu dapat disebut sebagai makanan yang layak dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kedua, kita ada produksi non makanan, yaitu seperti konveksi pakaian yang dimana harus dari bahan-bahan yang tidak najis, aman dipakai, serta bersih. Dan itu semua adalah suatu kelayakan untuk kita umat muslim. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini itu semua sebagai bentuk dari syariat kita dan tanggung jawab kita sebagai umat muslim juga. Jadi kesimpulannya, produksi dalam Islam itu bukan hanya fokus kepada keuntungannya, tapi juga kepada maslahatnya, yaitu kebaikan untuk seluruh makhluk sosial ataupun yang dalam alam semesta ini gitu. Nah, jadi dalam Islam itu kita tuh tidak dilarang gitu sebenarnya untuk menciptakan asal taat dan juga kebaikan serta bertanggung jawab kepada alam semesta. Itulah salah satu produksi ideal dalam Islam yang dimana kita bisa seimbang nih antara dunia dan akhirat kita. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Siapa lo yang gak nyimak sampai akhir dari awal? Aku tahu kalian pasti ada yang main HP di belakang. Tapi gak apa-apa guys, yang penting kalian sedikitnya menyimak tentang produksi dalam Islam. Semoga di video kali ini bisa menambah wawasan buat kalian mengenai produksi dalam Islam. Jadi kalian harus bantu like, share, komen, dan ya menyebarkan ilmu tentang produksi dalam Islam. Oke, thank you guys, bye-bye.